Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Adi Lukman, kalau tadi Mas Arief sudah katakan saat ini petani, peternak sedang happy karena harganya bagus, konsumennya sedang pusing. Kalau pedagang melihatnya seperti apa? Karena kalau kita bicara pangan kan harga daging tadi Mas Adi sudah katakan juga mahal. Lalu terigu ya karena memang impor dan perang Rusia-Ukraina masih berlangsung juga naik. Apalagi Mas kondisi secara umum bahan pangan kita? Jadi kalau saya lihat memang kita ini sedang mencari keseimbangan baru. Dunia ini sedang resetting. Sejak pandemi itu banyak sekali disrupsi, gejolak. Mulai dari komoditi, logistik, ini keseimbangan kapal, kontainer dan lain sebagainya. Kita ini menuju mencari keseimbangan baru. Nah, kami sebagai pelaku usaha melihat kalau ini perlu segera terbentuk keseimbangan baru ini. Sehingga bagi pelaku usaha, kestabilan itu menjadi penting. Kalau gejolak naik turun itu bagi pelaku usaha itu sangat merugikan. Jadi walaupun harganya naik itu dengan jumlah yang besar, pengusaha juga tidak happy juga ya? Ya pasti tidak happy, karena yang penting itu bagaimana kita bisa merencanakan kestabilan harga itu lebih jangka menengah dan jangka panjang. Kalau gejolak itu sudah pasti tidak diharapkan oleh pelaku usaha. Nah, dengan keseimbangan baru itu kita berharap nanti ada kestabilan antar baik pendapatan masyarakat, kemudian harga dan lain sebagainya, ini menuju ke new normal. Ini yang saya lihat akan ke sana. Nah, ketersediaan Indonesia tadi dikatakan oleh Pak Arief, kita beruntung cukup. Dan saya yakin bahan baku cukup, semua cukup, meskipun kita masih import. Dan kita ini masih beruntung di Ukraina, Rusia perang, kita masih dibantu dari negara-negara lain, masih ada. Ada substitusinya? Masih ada substitusinya. Ini yang untung. Cuma memang harga itu yang tadi saya katakan masih di level tinggi. Nah, belum mencapai keseimbangan baru. Nah, mungkin ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Badan Pangan dan beserta KL, memperhitungkan keseimbangan ini mau di mana. Gitu. Nah, kalau ini sudah terjadi, tentunya pemerintah akan lebih enak ngatur, menghitung subsidi tahun depan seperti apa, APBN-nya seperti apa, ini akan lebih ini, dan masyarakat harus dijelaskan juga yang penting. Jangan masyarakat merasa naik terus, tapi dunia ini memang sudah tidak ada, cari barang murah sudah sulit. Memang di luar Indonesia kondisi tidak normal gitu? Dan contoh misalnya bahan baku, rumput laut aja sekarang rebutan, Bung Leo. Rumput laut rebutan. Jadi ini perubahan iklim juga ya? Selain perubahan iklim juga ternyata ada di belahan-belahan dunia tertentu ini menyedot cukup banyak bahan baku ini, sehingga dalam negeri kekurangan. Nah, ini harganya bisa naik tiba-tiba secara mendadak. Nah, secara umum, Mas Adi, kalau besok pemerintah naikkan harga BBM Pertalite, pengusaha makanan minuman akan naikkan harga lagi, tidak akan mempas-through kenaikan itu? Saya kira tidak, dan saya lihat tadi saya katakan pengaruhnya kan tidak terlalu besar ya, sekitar 1%-an di hilir, dan kalau ini pelaku usaha itu lebih melihat jangka panjang. Kalau kita setiap perubahan naik itu akan sulit kita kerja. Untuk menaikkan harga kita harus bicara dengan retailer, apalagi dengan pasar modern, itu negonya tidak bisa, besok saya mau naik terus langsung naik, itu tidak bisa. Jadi pengusaha lebih baik, kita efisiensi di dalam, mencari mengurangi margin sedikit masih Yang penting kita lihat jangka panjang masih bisa kita kejar seperti itu. Daripada kita gejolak naik turun, tidak. Nanti kalau misalnya harga Pertalite turun, apakah kita mau turunkan harga? Juga tidak mungkin seperti pedagang itu. Biasanya kita tidak bisa naik turun. BBM naik, harganya naik, tapi kalau BBM turun tidak pernah turunkan harga begitu ya. Itu, Pak Dirjen, kalau melihat yang terjadi sekarang, kenaikan harga bahan pangan ya, telur, tadi sudah banyak kita bahas, daging, gandum, kemudian ada beberapa bahan pangan yang lain. Itu sebenarnya murni karena memang mencari keseimbangan baru, tadi Mas Adi katakan, karena COVID ini, atau memang ada juga unsur-unsur, kalau zaman dulu kan penimbunan, kelangkaan, bagaimana Pak? Sejauh ini kita bisa pastikan bahwa tidak ada penimbunan. Tidak ada? Ya, jadi memang geopolitik juga di dunia juga sudah sangat-sangat banyak perubahan. Tidak stabil? Ya, memang banyak ketidakpastian sekarang ini.
Dan memang kalau kita lihat dari sekian tadi ada 9 atau 11 bahan pokok tadi yang disampaikan oleh Mas Daryono. Ini sebagian memang impor, kecuali cabai, Ya. ya kan, bawang merah. Yang Bawang sudah tidak impor ya? Oh, bawang merah ya? Bawang merah. Yang impor bawang putih ya? Nah, ini Oke. ini kan nggak impor. Tapi yang lain itu sebagian kok memang kita masih harus impor. Oke. Ya, ini yang perlu kita tingkatkan tentu, kita mendorong lah untuk ketahanan pangan ini. Tetapi sekali lagi ya, artinya kondisi saat ini, harga ini relatif masih kita katakan bisa stabil. Ya kan? Karena masih dalam range yang bisa kita toleran harga ini. Tadi disampaikan oleh Mas Reno tadi, cabai pernah 120.000. Kalau cabai ini kan memang tanaman yang ya sangat rentan dengan musim. Ya. Ya, kalau ada gangguan sedikit nih, sekarang daerah Kediri, Blitar, ini ada gangguan patek nih. Ya kan? Oke. Itu otomatis harga cabai akan sempat naik, dan sekarang udah mulai turun. Iya. Iya. Karena sudah mulai produksi yang lain. Jangan salah, cabai itu 60% itu Jawa Timur. Iya. Suplai nasional. 60%-nya ada Banyuwangi dan sekitarnya. Kurang merata ya berarti ya? Ya, jadi memang kondisinya seperti itu. Kalau Kementerian Perdagangan sendiri Pak mengantisipasi sampai akhir tahun, kan biasanya menjelang akhir tahun banyak orang mengkonsumsi makanan lebih banyak begitu ya? Iya. Ini akan harga akan tetap bisa dikendalikan atau memang ada ancaman-ancaman seperti tadi kan Desember akan ada pencairan lagi bantuan pangan non tunai. Iya. Itu sudah diantisipasi Kementerian Perdagangan belum? Gini, memang kalau memang ada bantuan pangan. Kan ada memang. Tadi, ya artinya Desember, kalau Iya. jatuhnya di Desember. Iya. Ini kan kita sudah diskusi nih teman-teman layar, bahwa sekarang recovery dari farming mereka, itu sudah dilakukan dari sekarang. Oke. Ayam petelur itu dari DOC, itu dia akan bertelur itu minggu ke-19, Iya. minggu 20, sampai 95 minggu. Mm-mm. Nah ini kalau recovery sekarang ini, mereka kemarin informasikan ke kita, berarti di September sudah mulai. Dan itu diperkirakan di awal Oktober itu udah 13.200 ton Oh. per hari. Oktober ya? Iya, di awal Jadi Oktober. maksudnya di Sekarang bulan sudah mulai Desember ini kan, akan tidak ada masalah kenaikan harga telur lagi? karena sudah recovery dia. Oh, oke. Kan yang tadinya di afkir dini, Iya, iya. itu sudah mulai lagi. Kalau untuk yang Populasi. bahan pangan impor Pak, tadi ada gandum, ada mungkin kedelai juga, ada jagung juga, itu bagaimana? Begini, kalau gandum itu kan sumbernya banyak. Ya. Dan saya yakin lah pelaku-pelaku usaha yang di bidang pangan gandum itu tidak bergantung pada satu sources saja. Tidak bergantung kepada Rusia, Ukraina saja begitu? Tidak. Oke. Ukraina kecil. Yang besar itu kan justru teman-teman tuh dari Australia, Brazil dan lain. Jadi banyak sumber-sumber itu dan kita punya hubungan cukup baik dengan negara Meskipun di negara-negara itu kan ada tren juga untuk menahan ekspornya Pak. Karena ada masalah climate change, ada pasokan, keamanan pasokan, kan mereka cenderung tidak mau jual. Itu sudah diantisipasi Kementerian Perdagangan Karena belum, Pak? banyak source. Sekarang gini, kita saja sudah mendatangkan perjanjian nih Pak Menteri tadi pagi sudah paripurna DPR sudah meratifikasi itu. Ya, 2 perjanjian dengan Korea dan lain-lain. Jadi sumber-sumber untuk kita berdialog, Alternatif diperbanyak. mencari source, banyak sekali. Oke. Pak Sudar, ini kita kan bicara bahan pangan yang mau tidak mau kita harus konsumsi ya. Betul. Kalau pakaian yang lain-lain mungkin kita bisa tahan. Nah, tapi kalau makanan ini kan kita harus konsumsi. Anda melihat sama yakinnya enggak? Sama tenangnya tidak dengan yang tadi disampaikan Pak Dirjen, Pak Kepala Badan, kepada harga-harga makanan ini sampai akhir tahun deh kita katakan begitu. Ya, jadi gini, ini kan ada rencana, ini kan kondisinya memang selesai COVID, kemudian ada perang, Ya. itu mempengaruhi geopolitik, suplai dari kebutuhan pokok dunia lah ya, termasuk Indonesia di situ kan ada perubahan, yang perubahannya memang perubahan yang kurang baik terhadap kita. Iya. Kemudian juga ada rencana kenaikan BBM. Ya, jadi kalau saya begini Bapak, kalau dari kami pedagang itu satu sebetulnya kalau ditanya kira-kira pedagang pasar nih naik BBM setuju apa enggak? Gitu. Ya kami ini dengan tegas kami kalau bisa ya ditundalah atau nanti dulu karena memang ini kondisinya lagi kurang. Sekali lagi memang kita juga ngerti lah misalnya negara itu dengan subsidi itu kan juga beban. Bebannya tapi maksud semakin saya berat, dengan sudah kondisi tidak- yang sekarang mulai tidak sanggup. kalau kami inginnya di tengah gejolak potensi ini juga kalau bisa jangan naik dulu atau kalau bisa nggak naik lah. Iya. Gitu.
Itu poin yang pertama. Yang kedua, tentu dengan adanya rencana dan perubahan-perubahan yang tentu akan mempengaruhi dan kemungkinan ini kan kayak 1, 3, 5, habis itu titik-titik kan udah jelas 7, 9 dan seterusnya. Jadi kalau ingredientnya ini jelas, ini kan kira-kira bahan pokok kemungkinan diprediksi dipencet enter ini kira-kira naik lah gitu. Nah, kami berharap memang ada antisipasi, Pak. Jadi kita ini sudah cukup belajar jadi pemadam kebakaran. Selalu minyak goreng mahal, wah rame-rame ribut-ribut. Nanti ini telur mahal, rame-rame ribut-ribut. Nanti apalagi mahal. Nah, maksud saya mari kita sama-sama. Kita tidak terus neken pemerintah harus gini harus gitu enggak. Kita tahu ini adalah masalah laten gitu, masalah yang memang dari dulu sampai sekarang nggak ada hilangnya. Ya. Nah, kita ingin ada semacam, saya setuju dengan kata-kata konstelasi baru, dengan tatanan baru ya. Keseimbangan baru. Nah, dengan kondisi yang sekarang, habis COVID dan semua ini, ayo, kalau memang iya, seperti apa? Supaya kita ini nggak gini Pak, udah nanti 2 minggu lagi pasti turun. Turun karena apa dulu gitu. Belum tentu juga turun karena prestasi tindakan A dan B, C, tapi turunnya karena memang kondisinya memang turun. Nggak ada lagi pemenang kontraktor BPNT-nya, kontraktor bansosnya yang ngambil di kandang ya, otomatis kan harga telur pasti turun. Nah, maksud saya turunnya harga ini jangan terus dianggap sebagai prestasi, tapi kita sama-sama evaluasi supaya tidak terjadi di kemudian hari gitu. Jadi itu poin yang pertama tadi itu, kalau memang ditanya kami dari pedagang pasar, jangan naik. Sekarang. Jangan naik sekarang. Tahun depan boleh naik. Nah, kalaupun mau naik itu maksud saya pondasi, kemudian rencana, antisipasi itu jelas dulu gitu. Jangan nanti udah dinaikin, tiba-tiba ada gejolak, ada ini, pemadam kebakaran, orang demo, akhirnya orang sibuk-sibuk sana-sini. Atau harganya dibatalkan. Nah, kan pernah kejadian, harga BBM dinaikkan terus di demo akhirnya dibatalkan. Nah, itu kan menurut saya kurang baik lah ya. Maksud saya perlu ada kajian, ada kepastian, ada satu kajian yang holistik. Kalau ini dipencet naik 1, ini kira-kira kesononya naik berapa nih gitu. Jangan sampai diantisipasi, aman Pak, semua tersedia aman. Informasi ke Presiden aman, Presiden nyatakan naik. Ternyata kita sekali lagi, kalau memang mau dinaikin ya harus antisipasinya itu harus menurut saya. Nah, kami dari Asosiasi Pasar, kami pedagang ini merasa, ini kita nih masih pemadam kebakaran. Tapi wajah Mas Sudar masih tersenyum, ini berarti kondisi tidak benar-benar berbahaya kalau saya menerka ya? Ya, sekarang Pak. Kan kita berbicara kalau BBM naik dan lain-lain. Kalau kondisi perangnya semakin memburuk dan seterusnya. Baik. Kalau kita bicara sekarang, ya kita kan harus bicara nanti. Baik. Menurut saya itu yang ingin, mohon izin ini ada dari Kementerian Perdagangan, ada Mas Arief, kita semua ya, ada pemirsa di rumah juga, untuk digarisbawahi bahwa antisipasi itu yang menurut saya harus paling tidak transparan, ada diumumkan lah di publik misalnya, atau pedagang pasar diundang deh. Rencananya gini loh, gini. Kemarin gini, karena misalnya. Belum diundang. Bukan karena itu ya. Oke. Mas Adi, singkat saja. Ke depan supaya kemudian gejolak harga pangan ini tidak seperti lagi sekarang. Kan kita tadinya belum pernah mengalami telur sebegini mahal, apapun penyebabnya begitu ya. Secara singkat dulu, apa yang harus dilakukan oleh semua ya? Untuk mengantisipasi itu. Oke, baik. Jadi saya pikir pemerintah ini kebetulan ada Badan Pangan sekarang, kami berharap bisa membuat perencanaan lebih baik. Bukan menjadi pemadam kebakaran. Dan harus bisa membuat satu komando. Karena pangan ini tidak bisa sepotong-sepotong. Ya, harus dari hulu ke hilir ini ditata, siapa berbuat apa dari hulu ke hilir. Tapi nanti tidak diselewengkan itu. Kan zaman dulu Bulog menguasai sesuatu komoditas, akhirnya di situ ada. Bukan, artinya sinkron. Kebijakannya itu sinkron, tidak antar kementerian ini bikin kebijakan ini, kementerian ini kebijakan ini, nggak nyambung. Yang terjadi sekarang itu, Mas? Ya, banyak kebijakan seperti itu sehingga jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, ini yang harusnya Badan Pangan ini nanti kami berharap, ya, ini ada Mas Arief yang sudah mulai menata. Jadi kalau kita terus menjadi pemadam kebakaran capek. Gitu. Iya, kalau ujung-ujungnya nggak bisa mikir kayak Pak
Dirjen ini mikirnya menyelesaikan masalah terus, padahal harusnya itu Betul. membuat perencanaan, Iya, kalau- ditata lebih bagus. Iya, kalau pemadam sehingga kebakaran apinya padam begitu ya. apinya padam, Kalau nanti malah timbul melebar, lagi gitu, Baik. ada api lagi di tempat. kita akan jeda dahulu Bapak-bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Economic Challenges akan segera kembali selepas jeda berikut ini.